Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emirin Sibabarepi, NIM 22032401. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang semester 2 D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan kelas A, tugas anatomi fisiologi yang dibimbing oleh Bapak Henry Didiharto SKPTS MPD. Di sini saya menjelaskan tentang saluran pencernaan. Yang pertama, rongga mulut atau capitas oris, yang kedua paring, ketiga esophagus, keempat gaster, kelima intestinum tenue, keenam kolon, ketujuh rektum, kedelapan anus. Adapun organ-organ tambahan, yang pertama gigi, yang kedua lidah, ketiga kelenjar ludah, keempat kandung empedu, kelima pankreas, keenam hati. Saluran pencernaan yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut adalah pintu awal masuknya makanan ke dalam mulut kita. Karena itu, rongga mulut memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Fungsi rongga mulut yaitu sebagai peranan utama dari saluran pencernaan, area manipulasi suara untuk berbicara, sumber sekunder respirasi, dan sebagai lokasi organ sensorik untuk rasa. Rongga mulut berada di belakang bibir yang memanjang ke atas tenggorokan. Bagian atas rongga mulut yaitu daerah selera keras dan lunak berada dengan lidah yang memiliki fungsi organ utama di daerah tersebut. Rongga mulut menerima makanan, mengunyah, dan mengadukan dengan air liur, kemudian proses menelan. Yang kedua, paring atau tenggorokan. Paring adalah karung fibromuskular yang terlihat seperti korong yang besar di bagian atas dan menyempit di bagian bawah. Kantung ini dimulai di dasar tengkorak dan terhubung ke kerongkongan hingga vertebra cervix keenam. Paring dihubungkan ke atas ke rongga hidung melalui koana. Fungsi esophagus atau kerongkongan. Fungsi utama esophagus yaitu untuk membawa makanan, cairan dan air liur dari mulut menuju hati. Di esophagus terjadi proses penggulungan makanan dengan memanfaatkan gerak peristaltik. Lebih lengkapnya, fungsi kerongkongan diantaranya yaitu A. Menyalurkan makanan dari mulut ke lambung, B. Menghasilkan gerak peristaltik, C. Mencegah laju isi dan cairan lambung. Yang keempat, gaster atau lambung. Pengertian lambung. Lambung ini merupakan salah satu organ pencernaan yang berbentuk kantong dan terletak di perut kiri rongga perut di atas diafragma. Nama lain dari lambung ialah ventriculus, sering juga disebut dengan gaster. Lambung ini mempunyai fungsi utama untuk menyimpan serta mengolah makanan sementara. Fungsi lambung yang pertama untuk menyimpan dan mengolah makanan. Yang kedua untuk memusnahkan bakteri dan mikroorganisme berbahaya yang terdapat pada makanan. pH asma lambung yang memiliki sifat sangat asam yang mampu untuk membunuh bakteri yang ada. Yang ketiga, memulai pencernaan lemak. Yang keempat, mengubah protein menjadi pepton. Yang kelima, intestinum tenue atau usus halus. Usus halus atau intestinum tenue adalah organ dalam sistem pencernaan yang berhubungan dengan lambung. Usus halus memiliki panjang hingga 6 meter dengan diameter 2,5 cm. Bagian ini merupakan tempat penyebaran sari-sari makanan yang telah dicerna, kemudian diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Fungsi usus halus atau intestinum. Fungsi usus kecil adalah menyerap dan mencerna makanan dari lambung. Namun setiap bagian dari usus kecil memiliki fungsi tersebut, yaitu yang pertama, duodenum berfungsi memecah komponen dari lambung menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Yang kedua, usus kosong atau jejunum
digunakan untuk pencernaan dan penyerapan berbagai komponen, terutama air, karbohidrat, protein, dan vitamin, serta komponen lipofilik lainnya. Yang ketiga, penyerapan usus atau ileum, digunakan untuk penyerapan garam, vitamin B, dan komponen nutrisi yang tidak diserap oleh jejunum. Yang keenam, kolon atau usus besar. Pengertian usus besar. Usus besar atau kolon dalam anatomi adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses. Fungsi usus besar. Ada beberapa fungsi usus besar dalam proses pencernaan tubuh kita. Berikut ulasannya. Yang pertama, menyerap cairan dan garam dari makanan yang telah melalui usus besar. Yang kedua, untuk mencegah keseimbangan cairan dan elektronik melalui penyerapan air dalam saluran pencernaan. Yang ketiga, sebagai tempat diproduksi vitamin K yang berfungsi sebagai salah satu komponen pembekuan darah. Yang ketujuh, rektum. Pengertian, rektum adalah bagian penutup dari usus besar yang berakhir di anus. Panjang rata-rata rektum manusia dapat berkisar antara 10 dan 15 cm. Diameternya dapat dibandingkan dengan usus sigmoid, bagian dari usus besar terdekat dubur pada permulaannya. Namun, rektum menjadi lebih besar di dekat anus, di mana ia membentuk ampula dubur. Peran kunci dalam ampula dubur adalah bertindak sebagai gudang sementara untuk kotoran. Yang kedelapan, anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Panjang anus adalah kira-kira 4-5 cm. Anus memainkan peranan penting untuk defekasi. Sekiranya terjadi kelainan, defekasi tidak dapat berlangsung normal. Terdapat beberapa otot yang membantu anus agar defekasi cairan seperti empuborektal merupakan bagian dari otot levator, ani sphincter, ani externum, otot lurik, dan sphincter ani internus, otot polos. Fungsi anus. Adapun fungsi anus sebagai berikut. Yang pertama, untuk melakukan proses defekasi. Yang kedua, mengatur keluarnya feses. Yang ketiga, menahan BAB di antara tertentu. Adapun organ-organ tambahan atau aksesoris. Yang pertama, gigi. Gigi adalah alat yang digunakan untuk mengolah makanan saat kita makan. Dengan adanya gigi, kita dapat menggigit, memotong, mengunyah, sobek, dan menghaluskan makanan yang kita makan. Yang kedua, lidah. Lidah adalah alat indera yang berfungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari benda-benda yang masuk ke dalam mulut kita. Kita dapat merespon berbagai jenis dan macam rasa seperti rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Kita dapat menikmati makanan dan minuman karena adanya indera pengecap rasa ini. Yang ketiga, kelenjar ludah. Kelenjar ludah atau air liur adalah kelenjar yang mempunyai saluran sendiri yang berfungsi memproduksi air liur. Kelenjar ini pada manusia terdapat di bawah lidah. Produksi air ludah dapat terganggu apabila terjadi dehidrasi panas dalam, atau disebabkan oleh suatu penyakit. Yang kelima, pankreas. Pengertian pankreas. Pankreas adalah organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin, serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Pankreas terletak pada kuadran kiri atas, abdomen atau perut, dan bagian kaput atau kepalanya menempel pada organ duodenum. Produk enzim akan disalurkan dari pankreas ke duodenum melalui saluran pankreas utama. Yang keenam, hati. Hati adalah sebuah kelenjar terbesar dan kompleks dalam tubuh berwarna merah kecoklatan yang mempunyai berbagai macam fungsi, termasuk perannya dalam membantu pencernaan makanan dan metabolisme zat gizi dalam sistem pencernaan. Sekian dan terima kasih.